Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baiklah. Selamat berjumpa kembali di channel Ibnu Suwad. Ya, Pesan Wijaya obrolan terkini ya untuk teman-teman semuanya di sini para sotos kita bertemu kembali. Sudah lama sekali saya tidak mengupdate video pembelajaran. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini eh, saya akan bisa dikatakan pembahasan ini adalah masuk ke dalam kategori kuliah online atau kuliah apalah bukan ya. Ya, ini keterkaitan ke dalam bidang ilmu, khususnya ke dalam ilmu computer information. Nah, bagi yang menonton video ini, ya mudah-mudahan akan video ini dari mengenai khususnya tentang HII. Oke, sebelum masuk ke pembahasan pelajarannya, dahulu untuk teman-teman semua yang menonton video ini, kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin masukan atau sebuah pertanyaan dalam video kita ini, silakan semuanya silakan memberikan komentar atau ingin ditanyakan di dalam penjelasan video-nya. Dan bagi yang ingin dan tidak kenal channel silakan di subscribe. Oke ya, untuk suatu lagi untuk menunggu video kita sih, saya akan khususnya tentang pembelajaran yang lagi komputer vision adalah pasti. Nah, dapat. Oke, kita masuk ke hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran di dalam bidang komputer yang di sini itu adalah namanya human computer interaction. Ya, untuk khususnya pembahasan kali ini banyak pembahasan yang akan dibahas dalam HCI ya. Tapi ini mungkin ya mengenai konsep HCI terlebih dahulu yang akan saya bahas dalam pembelajaran sini. Ya, dari sisi historinya atau sejarah HCI bagaimana, kemudian untuk khususnya tujuan HCI itu apa sih, setelah itu baru masuk ke dalam beberapa profesi kerja di HCI dan juga beberapa disiplin ilmu ya yang dalam hal ini khususnya untuk HCI sendiri disiplin ilmunya bukan hanya satu atau dua, namun banyak sekali disiplin ilmu yang berkaitan dengan khususnya HCI. Nah, apa saja itu disiplin ilmunya nanti silakan disimak terlebih dahulu sampai habis untuk video ini. Ya, berbicara tentang HCI ya, para supporters dan sahabat semua di sana, mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata-kata human computer interaction atau istilahnya interaksi manusia dan komputer. Ya, kalau kita istilahkan interaksi manusia dan komputer, otomatis di sini sudah terlintas di kita itu ada sebuah interaksi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri di dalam komputer. Nah, bagaimana kok bisa sih ada interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam komputer? Ya, tanpa kita sadari ya, memang itu terjadi di zaman global teknologi saat ini. Nah, berbicara tentang HCI atau IMK, ini jelas otomatis ada kaitannya ke dalam yang namanya teknologi. Nah, ini saya akan memaparkan sekilas untuk para shoters di sana. Ya, untuk sejarah dari HCI ya, ini sebenarnya mengikuti dari khususnya perkembangan sejarah dari sebuah teknologi komputer khususnya. Ya, HCI juga jelas akan membicarakan tentang teknologi komputer. Nah, di zaman dulu, nah, untuk awali dari sejarah HCI itu sendiri, itu HCI di saat pertama kali dikembangkan dalam komputer itu masih sifatnya adalah mesin to mesin. Ya, maksudnya interaksi yang dilakukan belum masuk ke dalam interaksi ke manusianya, namun di sini masuk ke dalam mesin to mesin. Nah, setelah itu baru dikembangkan. Namun dalam hal di sini untuk tampilan interaksi yang dilakukan ya untuk khususnya manusia dan komputer itu sendiri itu masih belum seperti apa yang kita rasakan saat ini.
Ya, berbicara tentang itu, ya banyak sekali ya sebuah perangkat keras yang diciptakan ya di saat perkembangan teknologi di zamannya. Nah, ya di mana di sini ada beberapa eh, ya pengembangan yang lebih lanjut di tahun 1948 ya. Ini masuk ke dalam yang namanya sejarah dari HCI yaitu IBM SSSG. Ya, ini adalah sebuah eh, interaksi yang dilakukan oleh manusia, namun si manusianya ini cukup ya bisa dikatakan kurang nyaman ya karena yang dihadapkannya di depan mesin tersebut itu memang benar-benar full murni mesin. Berbeda dengan kita yang sekarang yang kita lakukan, yang kita hadapkan itu sudah ada sebuah tampilan yang sudah cukup lumayan memberikan sebuah kenyamanan bagi kita sebagai manusia. Berbeda di saat zaman terlebih terdahulu. Nah, dengan mengikuti perkembangan zaman, ya, maka sebuah teknologi juga berkembang. Begitu juga dengan yang namanya eh, ya sebuah keilmuan tentang yang namanya interaksi manusia dan komputer. Nah, ini terlihat bahwa bagaimana manusia itu sendiri berinteraksi ya ke dalam mesin. Ini manusianya memang harus bersentuhan ke dalam sebuah perangkat keras yang luar biasa. Kalau misalnya ini diberikan sebuah kenyamanan, ini luar biasa tidak nyaman untuk khususnya manusia. Karena apa? Karena dari sisi lain interaksi yang dilihatnya, si manusianya harus lebih banyak mengontrol dari penggunaan dari kontrol panel yang ada dalam mesin. Ini terlihat dalam gambar ya. Ini dari IBM Arsip ya tahun 1961 sebuah teknologi stretch. Oke. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi lagi mulai dikembangkan sebuah teknologi ya yang dikembangkan oleh Ivan Sutherland ya. Ini adalah sebuah tampilan yang sifatnya sketch atau sketch pad atau sentuhan, namun sentuhan yang dilakukan di sini bukan berupa interface atau sebuah sistem tampilan yang melakukan interaksi ya ke dalam khususnya manusia. Nah, di sini manusia ini sendiri sedang masih tetap berinteraksi secara perangkat keras yang luar biasa. Ini terlihat di dalam gambar di si Ivan Sutherland ya yang sedang melakukan sebuah drawing package. Kemudian setelah ada perkembangan tersebut, mulai ada ide-ide bagaimana untuk mengontrol dari komputernya tadi itu dengan beberapa alat bantuan inputnya, misalnya seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Oke, nah yang dimana ya dilihat dari perkembangan dan perkembangan ya akhirnya ya sebuah perusahaan Apple itu menciptakanlah sebuah mesin komputer yang cukup ya di zamannya di tahun 1983 itu cukup canggih yang dikenal dengan namanya commercial machines. Nah, ini perusahaan Apple bisa menciptakan sebuah commercial machines yang dimana si manusianya tidak seperti yang digambar terlihat di tahun 1940-an, 1960-an gitu ya. Nah, akhirnya dapatlah sebuah perkembangan dari haji itu sendiri yang bisa kita lihat saat ini. Jadi apa sih penyebab dari perkembangan haji itu sendiri? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya eh, dari perkembangan haji itu memang penyebabnya mengikuti adalah sebuah teknologi dari mulai teknologi komunikasi, kemudian teknologi komputer berkembang menjadi sebuah perangkat lunak, kemudian menjadi sebuah konversi digital yang sehingga sekarang semuanya itu terangkum pada sebuah internet. Nah, ini penyebab dari perkembangan HCI. Nah, jadi apakah HCI itu berevolusi dari generasi ke generasinya? Jelas ya, yang tadinya hanya sebuah perangkat keras yang difungsikan, kemudian interaksinya hanya berupa perangkat keras yang bisa dikatakan cukup menyulitkan bagi manusianya, ya kan ya. Nah, bayangkan kalau misalnya tidak ada evolusi yang dilakukan dalam HCI, ya kan? Bagaimana tingkat kenyamanan kita di dalam menggunakan khususnya teknologi komputer.
Nah, mungkin kita sekarang tidak seperti yang terlihat di dalam evolusi gambar ini, ya. Tidak bisa kita ya melakukan aktivitas atau interaksi kita ke dalam komputer dengan terlihat seperti gambar seperti di depan ini. Ya, ini gambaran dari evolusi HCI itu sendiri. Jadi dapat sebuah kesimpulan, ya. Pasti banyak bertanya-tanya, what is HCI? Jadi apa sih itu HCI itu sendiri, Human Computer Interaction? Nah, ini saya mengutip dari beberapa referensi yang mungkin lebih dikenal dalam rujukan, ya. Nah, ada kutipan dari khususnya grup HCMSI GCHI. HCM itu adalah Association for Computing Machine. Kemudian SI GCHI itu adalah Special Interaksi Group Computer Human Computer Interaction. Ya, jadi dari tim ini mengungkapkan ya bahwa untuk HCI, itu dikatakan HCI adalah sebuah set of process dialogue and interaction through which a human user and voice interaction with computer. Maksudnya adalah di dalam HCI itu ya itu terdapat sebuah aturan sebuah proses, kemudian juga ada dialognya, yang dimana juga ada action yang dimana nantinya ya proses dialog dan action tadi itu berkaitan dengan bagaimana manusia tadi akan bekerja dan berinteraksi ke dalam khususnya komputer. Nah itu yang dikatakan dalam HCI. Nah kemudian ya saya dari khususnya Galitz ya Galitz juga membantah pendapat dari khususnya untuk HCI. Apa dia mengatakan bahwa HCI itu sebuah pembelajaran ya sebuah pelajaran yang dimana di dalamnya terdapat ada yang namanya planning, kemudian desain. Nah, jadi ada planning sebuah perencanaan, kemudian ada study pelajaran, jadi di dalamnya juga ada sebuah perencanaan atau desain, yang dimana bagaimana manusia dan juga komputer itu bisa bekerja ya dengan senyaman mungkin dan akan menjadi sebuah istilahnya ya sebuah teamwork manusia dan komputer tadi yang nanti akan menghasilkan sebuah kenyamanan dan kepuasan masing-masing dari ya manusia dengan komputer sehingga akan menjadi sebuah efektif dalam kerjaan yang dilakukan dari setiap masing-masing elemen tadi baik itu manusia maupun dalam komputer tadi. Itu menurut Galitz. Dan di sini menurut yang lain saya kutip dari Hewitt et al. Ya, Hewitt et al. Di sini mengatakan bahwa HCI adalah sebuah disiplin ilmu yang dimana disiplin ilmu ini di dalamnya itu terdapat ada yang namanya sebuah desain, kemudian evaluasi, dan juga implementasi yang dimana di dalamnya itu terdapat sebuah interaksi yang dilakukan ya sebuah sistem komputer dari manusianya yang nantinya akan masuk ke dalam sebuah pemahaman yang ada dalam komputer tadi. Nah ini jadi manusia ini juga akan melihat beberapa fenomena-fenomena yang ada dalam ya, yang dipahami oleh komputer. Sebaliknya juga komputer juga memahami dari fenomena dari khususnya manusia. Jadi HCI ini ya sebuah disiplin ilmu ada 3 tahapan ilmu yang digunakan. Desain, evaluasi, kemudian implementasi. Jadi kalau misalnya kita mengembangkan sebuah sistem ya atau kita ingin membangun sebuah sistem atau sebuah teknologi yang terbaru, maka di sini maksudkan kita harus merancang dulu bagaimana sistem atau teknologi yang akan digunakan. Setelah itu dilakukan dalam tahapan evaluasi, ya, evaluasi untuk mengetahui apakah sebesar mana nih nanti manusia dengan komputer itu nanti akan berinteraksi dan bagaimana task atau tugas yang nanti akan dikerjakan oleh si komputer. Dan barulah dilakukan yang namanya implementasi. Nah, itu ya. Jadi, dari sebuah kesimpulan, apa itu HCI? Ya, HCI adalah bagaimana manusia itu berinteraksi ke dalam komputer. Jadi, sebuah pembelajaran, ya. HCI itu adalah sebuah pembelajaran bagaimana manusia itu bisa berinteraksi ke dalam komputer. Dan bukan hanya sekedar pembelajaran aja, juga banyak sebuah penelitian yang di dalamnya adalah penelitian sebuah desain dan juga bagaimana kenyamanan digunakan dalam penggunaan ya teknologi komputer. Itu dia yang Anda katakan HCI. Dan bukan hanya sebatas itu saja, tapi juga di dalam HCI juga bagaimana pemahaman dan juga pembuatan dari sebuah perangkat lunak dan juga teknologi yang nantinya di dalamnya itu manusianya itu bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan ya yang dilakukan di dalam komputer serta
membuat efektif di saat manusia itu sendiri berinteraksi dalam komputer. Itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan. Ini banyak berbicara tentang beberapa persepsi, ya, persepsi atau pendapat mengenai khususnya HCI itu sendiri. Persepsi ini jelas akan berbeda-beda. Namun ini yang perlu digarisbawahi, kalau bagi ada semua yang ingin mengetahui tentang khusus HCI. HCI tentang dan HCI bukan tentang. Ya, ini perlu diingat bahwa HCI itu apa sih pembicaraannya. Nah, ini dia membicarakan tentang bagaimana memahami pengguna, itu pasti pertama. Ya, bagaimana pemahaman penggunanya dan bagaimana pemahaman ya tugas-tugas dari pengguna, kemudian bagaimana dalam pengembangan sebuah uh, pemahaman dan pengembangan dan semua sistemnya. Ini juga berbicara tentang graphical user interface, ya, bagaimana untuk desain prototype serta evaluasi. Nah, namun di sini dia tidak hanya berbicara mengenai bagaimana hanya tampilan antarmuka saja, ya, bukan hanya juga sekedar desktop komputer yang diperhatikan di sini. Nah, dan dalam hal di sini juga yang pastinya tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini yang dikatakan persepsi dan makna dari untuk HCI itu sendiri. Ya, beberapa elemen di dalam HCI, ya, ini sudah jelas. Elemen ini terdapat ada beberapa elemen, ada human, ya, ya, uh, siapa nih high human yang dimaksudkan? Ya, ini nih human yang dimana ya seperti apa manusia itu sendiri nantinya itu bisa menerima serta memproses informasi. Jadi informasi yang nantinya akan disampaikan oleh komputer ini harusnya juga bisa diterima oleh manusia. Jangan sampai nanti apa yang disampaikan oleh komputernya itu manusianya kurang memahami, bahkan mungkin nggak mengerti sama sekali apa yang dimaksudkan. Nah, ini dikarenakan apa? Karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam khususnya untuk daya ingat, bahkan mungkin pembelajaran dalam khusus manusianya. Manusia ini memiliki, ya, ada yang daya ingat yang cukup tinggi, yang cukup lama, ya. Ada juga yang memiliki daya ingat yang cukup pendek, ya. Hanya sekilas sudah lupa seperti itu. Nah, elemen yang kedua ini sudah jelas pasti di sini ada komputer, ya. Nah, bagi kalian di sana udah jelas ada komputer, ya. Komputer sendiri fungsi untuk apa, ya, inilah dia teknologi yang dimana di sini komputer adalah sebuah teknologi komputer yang dimana ya digunakan untuk menerima serta memproses dan melakukan apa, yang memberikan informasi atau mempersembahkan informasi. Manusia memberikan masukan ke dalam informasi yang dilakukan dalam khususnya komputer yang nantinya akan diproses komputer, dan akhirnya siapa yang memberikan informasi tersebut atau mempersembahkan informasinya ya komputer. Nah, ya, jika ini semuanya digabungkan elemennya, maka akan jadilah namanya sebuah interaksi. Ya, elemen interaksi ini adalah penggabungan antara human dan komputer. Maksud interaksi di sini bisa didapatkan interaksi jika misalnya manusia itu bisa menerima informasi yang dikeluarkan oleh komputer, dan sebaliknya komputer juga bisa memproses informasi yang diberikan oleh manusia. Apa sih tujuan dari HCI? Ya, tujuan paling pentingnya HCI itu membangun sebuah safety, ya, jadi harus keamanan, ya, keamanan seperti itu, kemudian juga kehandalan, efektif, ya, kemudian juga efisiensi, serta bagaimana kebergunaan dari sebuah sistem itu sendiri. Itu. Ya, tujuan CI juga pastinya akan memberikan sebuah kualitas yang baik di dalam sebuah sistem, sehingga sistem itu bisa berguna atau teknologi itu sendiri bisa berguna bagi manusianya. Nah, jangan sampai nanti ya di dalam sistemnya itu akan dapat kata-kata batch HCI Canton Good Technology Batch. Jangan ya HCI yang jelek nantinya akan bisa mengakibatkan teknologi yang baik atau teknologi yang bagus itu bisa menjadi jelek. Ah, pasti banyak ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya kan? Ya, kalau misalnya teknologi itu sebaik segi secanggih apapun, namun kalau misalnya manusia yang tidak bisa menggunakannya, bahkan tidak dapat digunakan oleh manusia, mau jadi apa teknologinya? Nah, ini menjadi sebuah gambaran yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa sebuah teknologi yang baik itu bukan hanya sekedar berbicara tentang tampilan teknologinya, ya, fungsi sistem dan seterusnya, akan tetapi juga bagaimana
teknologi tersebut itu bisa dapat digunakan, kemudian berguna bagi manusianya, kemudian juga benar-benar digunakan oleh manusianya. Ya, usable, useful, and use itu. Oke. Nah, ini saya memberikan sebuah contoh yang bisa dikatakan teknologi sehingga ini mungkin anggap aja dari sebuah aplikasi yang diciptakan yang mungkin sifatnya ada dalam komersial mesin atau hitungan angka atau gimana ya kan ya. Nah, kalau misalnya melihat seperti ini bukan hanya interface-nya yang dibuktikan, akan tetapi bagaimana si manusianya itu memberikan sebuah atau mungkin memberikan masukan informasi ke dalam sistem jika tampilannya seperti ini. Nah, kalau lihat dari tampilan yang banyak sekali sisi-sisi yang perlu diingat oleh manusia dan yang perlu dipelajari oleh manusia. Nah, sehingga ini apa? Manusia sendiri itu lama-lama tidak akan mau mengoperasikan sistemnya. Nah, ini jelas pasti akan mengakibatkan bahwa sistem ini akan ditinggalkan oleh manusia. Bukan saja contoh yang lain, ya kan ya. Ini kalau kita lihat ada tampilan seperti ini di sebuah website, ya kan. Kemudian begitu kita lihat ada seperti ini, maka otomatis kita tidak akan menggunakan tuh sistem. Jadi apapun fungsinya itu website itu tidak digunakan, sehingga tidak akan berguna bagi penggunanya. Ya pengunjung kali begini langsung kartu ya, jadi hanya sekedar mampir sebentar tapi tidak diproses, tidak diberikan apa-apa atau diberikan tugas oleh mesin sistemnya yang langsung kabur. Nah ini juga sama. Oke, ya itulah contoh dari sebuah ya bad interface. Jadi singkatnya bahwa ya dikatakan dalam sebuah hasil itu yang bagaimana sih? Pastinya adalah usable system is yang pertama ada easy, ya, yaitu mudah. Maksudnya apa? Mudah untuk dipelajarin dan sebuah sistemnya, kemudian mudah untuk menggunakan sistemnya, kemudian mudah untuk mengingat apa yang akan dilakukan di dalam sistem tadi. Yang kedua efektif, ya mudah untuk kalau udah tadi selesai otomatis ini akan muncul bagaimana efektivitas, ya efisiensinya, dan barulah di sini akan masuk ke namanya safety, ya keamanan. Nah, bagaimana kemudian untuk sebuah kenyamanan dan keamanan dilakukan dalam sebuah sistem sehingga akan menjadi sebuah sistem yang kegunaan dalam sebuah sistem. Oke, sehingga ini akhirnya akan memunculkan yang namanya sebuah satisfaction atau sebuah kepuasan oleh pengguna. Kalau sudah masuk ke dalam sebuah satisfaction oleh pengguna, maka sebuah teknologi atau sistem tadi itu jelas akan menjadi sangat berguna bagi manusia ini. Nah, ini saya akan menjelaskan, ya tadi sudah dijelaskan di mana beberapa kontribusi di sebuah disiplin ilmu, ya, yang disiplin ilmu itu bukan hanya satu aja, dalam bidang yang namanya CI. CI itu juga bisa berbicara tentang yang namanya artificial intelligence, masuk ke dalam psikologi, computer science, antropologi, ya kan? Bisa berbicara tentang filosofi atau linguistik, art, sosiologi, engineering. Jadi banyak sekali disiplin ilmu yang ditangani yang bisa dikembangkan di dalam ilmu CI ini sendiri. Kalau berbicara tentang profesinya, ini saya menggambarkan sebuah profesi khusus yang didapatkan dalam CI. Ya, ada yang namanya interaction designer. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah profesi yang dimana merancang aspek interaksi dari sebuah sistem. Ya, dia akan menggambarkan ini sistem siapa aja yang akan bekerja, yang bekerja dengan siapa, kemudian setelah itu nanti penggunanya bagaimana dia bekerja. Nah, ini adalah dia akan merancang bagaimana penggabungan antara dua elemen antara manusia dan komputer. Kemudian yang kedua ada information architect, merencana dan menspesifikasikan pola interaksi. Nah, ini juga ini masuk ke dalam profesi CI. Jadi untuk para teman-teman semua di sana, ya profesi CI itu tidak main, ya luar biasa, sangat berpengaruh ke dalam kebergunaan atau keberlangsungan atau mungkin bisa dikatakan bagaimana lamanya itu sebuah sistem atau teknologi digunakan, sehingga ini akan dibutuhkan. Maksudnya ya untuk khususnya profesi-profesi ini ada usability engineer, ya, ada user interface designer atau mungkin user interface design engineer, ada web designer atau UXD, ya, atau user experience designer. Mungkin para teman-teman semuanya di antara teman-teman yang sudah membaca ini, ya silakan nanti teman-teman semuanya melakukan pencarian lagi ya, lebih detail ya gimana sih proses kerjanya profesi kerja ini tadi. Ya kalau berbicara tentang salary, ya ini salary mereka nggak main-main khusus untuk profesi HCI ini. Nah jadi dapatlah sebuah kesimpulan ya teman-teman semua di sana bahwa ya HCI itu bisa dihubungkan dengan yang namanya sebuah concern atau disiplin ilmu, ya yang dimana di sini ada berbicara tentang desain, ya kan ya, kemudian evaluasi dan juga implementasi. Sehingga nanti ya ketiga tadi sebuah sipil itu jelas kaitannya adalah ke dalam yang namanya sebuah sistem komputer yang interaktif, ya untuk yang nanti akan digunakan oleh manusia.
Dan yang pastinya paling diutamakan di dalam HCI ya, supaya bisa berinteraksi ke dalam manusia tadi, yang pasti adalah usability atau usable ya. Jadi yang singkatnya bahwa manusia itu bisa dibuatkan dalam sebuah sistem bagaimana membuat sistem yang aman ya, kemudian nyaman serta mudah untuk dipelajari dan juga mudah digunakan. Jadi sehingga apapun teknologinya, jika misalnya manusianya tidak bisa menggunakan teknologinya, atau mungkin bisa dikatakan untuk mempelajarinya sama sekali, otomatis pastinya ya manusia itu akan meninggalkan teknologi tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulan ya, tujuan dari HCI adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan sebuah keamanan, kemudian utilitas, efektivitas, efisiensi, dan juga usability dari yang namanya sistem yang memakai komputer. Nah, itulah dari kesimpulan saya ya. Dan pastinya ingat ya, untuk kebutuhan akan HCI itu bisa dibuktikan dari bagaimana sebuah sistem itu produktivitasnya meningkat dan bagaimana keamanan dari sistem yang sudah menerapkan HCI tersebut. Nah, itulah dia. Oke, saya rasa untuk penjelasan materinya ya, dalam pembelajaran khusus mengenai konsep HCI ya. Mungkin nanti next video di video selanjutnya ya, saya akan menjelaskan ya bisa dikatakan keterkaitan dari khususnya HCI itu sendiri yang nanti akan dipelajarin khususnya bagi kita yang ingin memperdalam tentang yang namanya ilmu HCI. Nah, jika ada sebuah pertanyaan bagi teman-teman semua resources di sana yang telah menonton video ini ya, silakan nanti jika ada pertanyaan silakan menonton setelah video ini ya, kontak saya ya, dari email boleh silakan, ya ingin kontak person langsung silakan ya. Saya rasa oke ya, mungkin dari saya untuk penjelasan pembelajaran dari ilmu HCI-nya, HCI-nya saya rasa batas dulu ya bagi para teman-teman supporter semuanya. Saya jika misalnya ingin mendalam tentang khusus HCI dan ingin mengetahui materi-materi HCI berikutnya, jangan lupa ketinggalan dari video saya ya. Silakan teman-teman jika dari video saya tadi, penjelasan tadi, silakan di like. Jika misalkan ada pertanyaan dari apa yang dijelaskan mengenai konsep HCI, silakan teman-teman tuliskan komentar di bawah deskripsi dan pertanyaannya saya akan usahakan menjawab semaksimal mungkin. Dan jika suka videonya silahkan like, dan jangan ketinggalan dari video saya berikutnya mengenai masih ada kaitannya ke dalam HCI juga ya. Untuk video-video berikutnya di dalam Ibnu Sword Channel, jangan lupa di subscribe. Baiklah, saya rasa untuk hari ini